Saudara, banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara Aceh kini mulai surut. Namun sejumlah perkantoran masih terendam dan membuat berbagai aktivitas terganggu. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara Aceh menyebabkan sejumlah fasilitas umum terendam. Di pusat Kecamatan Matangkuli, sejumlah perkantoran terendam banjir, diantaranya kantor Koramil, kantor polisi sektor, kantor urusan agama, kantor kecamatan, gedung pertemuan kecamatan, dan kantor pos. Ketinggian banjir di kawasan perkantoran ini berkisar 10 hingga 40 cm. Berbagai aktivitas pelayanan di perkantoran pun terhambat banjir. Terdampak banjir ada 16 desa berkurang. Untuk pagi ini sudah berkurang. Desa lagi yang masih terendam, Pak. 11 desa. Kondisi debit air ini sekarang bagaimana? Kondisi air ya sekarang ya bisa dibilang lebih kurang 10 cm sampai 50 cm. 50 cm ya. Halamannya. Yang juga jadi sorotan, saudara, sudah lebih dari sepekan banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet merendam permukiman warga desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Lamanya banjir yang tak kunjung surut membuat rumah warga mulai rusak karena lapuk terendam air. Banjir merendam rumah warga di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir yang tak kunjung surut membuat kondisi air kotor dan berbau. Selain itu, karena lamanya banjir merendam membuat rumah warga mulai rusak. Saat ini masih ada 26 rumah yang masih terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari 40 cm hingga yang terdalam masih berada pada ketinggian 80 cm. Total ada 107 jiwa yang terdampak banjir dan kini harus mengungsi di sejumlah tempat seperti musola, rumah warga, dan juga tempat aman lainnya. Bagaimana? Kalau mengungsi ada yang di musola, ada yang lagi kerabat atau bertahan di rumah masing-masing. Ini sudah berapa hari, Pak? Ini sudah 16 hari. 16 hari? Iya. Terus ini kan sudah lama terendam, Pak. Kondisi rumah gimana, Pak? Ada yang rusak atau gimana? Ya, itu kepada yang rusak, yang roboh gitu. Tapi buat tiap hari ngecek ke rumah tuh gimana? Tiap hari ngecek ke rumah. Kondisinya gimana, Pak? Ya, itu. Ada yang rusak. Cuaca buruk yang terjadi membuat sejumlah daerah terendam banjir. Lalu bagaimana pantauan terkininya? Kita akan tanyakan langsung pada 2 jurnalis Kompas TV. Ada Zikri Maulana yang memantau banjir di Aceh Utara dan juga ada Adi Wahadi yang memantau kondisi banjir di Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Zikri, kemarin tercatat ada 16 desa yang terdampak banjir. Lalu bagaimana kondisinya di siang ini, Zikri? Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Dapat kami laporkan kondisi terkini banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Memang benar Mercy dan juga saudara, kemarin pada Minggu pagi banjir sempat melanda 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, dan juga Piratimu. Namun hingga siang ini memang kondisi banjir terus berangsur surut. Hanya sisa di Kecamatan Matangkuli. Memang sebelumnya sempat di Kecamatan Matangkuli sempat merendam 16 desa, yaitu yang terparah ada di Desa Tengku Haji Ali, Desa Hagu, dan juga Desa Siren. Untuk siang hari ini data terbaru yang kami peroleh memang di 16 desa tersebut banjir terus berangsur surut, Messi. Tinggal beberapa desa yang masih terendam. Memang hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi ke tempat rumah ibadah maupun balai desa, begitu Mercy. Memang sebelumnya pada Senin kemarin banjir juga merendam sebanyak 7 sekolah di Kecamatan Matangkuli, di antaranya SD dan juga SMP. Sementara di SD ujian sendiri sempat ditunda, begitu Mercy. Untuk hari ini memang banjir terus berangsur surut, namun debit air masih di antara 10 hingga 40 cm. Sementara untuk perkantoran sendiri, Mercy, hingga siang ini masih terendam banjir. Memang debit air tidak begitu tinggi. Sementara untuk aktivitas sendiri di perkantoran terus dilakukan seperti biasanya. Memang di setiap perkantoran
yang ada di Kecamatan Matangkuli itu mereka mempersiapkan sebuah tempat seperti saung begitu yang lebih tinggi jika terjadi banjir bisa dipergunakan untuk sebagai layanan bagi masyarakat seperti di Koramil 15 Matangkuli, seperti juga Polsek Matangkuli dan kantor kecamatan. Sehingga dengannya adanya banjir tidak mengganggu proses aktivitas yang berada di kecamatan terdampak banjir. Begitu, Mercy. Baik, Zikri, dari Aceh kita menuju ke Karawang, Jawa Barat. Adi, banjir sudah terjadi lebih dari sepekan, tapi hingga kini masih belum juga surut. Lantas apa upaya dari pemerintah setempat untuk membuat banjir surut, Adi? Mercy dan juga saudara, selamat siang. Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui BPBD, kemudian Dinas Sosial dan sejumlah instansi lainnya adalah lebih kepada penanganan para korban banjir yang mengungsi di sejumlah tempat, yakni dengan mencukupi segala kebutuhannya seperti memenuhi kebutuhan makan dengan membangun sejumlah dapur umum serta kebutuhan lain seperti obat-obatan. Sementara untuk penanganan banjir sendiri saat ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang baru akan merencanakan menormalisasi aliran sungai pembuang yang menjadi penyebab lamanya banjir tidak surut, khususnya di wilayah Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan beberapa kali melakukan peninjauan, BPBD serta Dinas Sosial menyimpulkan bahwa penyebab banjir lama surut di wilayah ini adalah karena adanya terjadi pendangkalan di aliran sungai pembuang, yakni daerah sungai di sekitar lokasi banjir ini, sehingga banjir yang merendam ini lama surut. Dalam sehari, berdasarkan pantauan dari BPBD, hanya sekitar 20 cm surut banjir yang terjadi di wilayah ini. Sehingga warga yang melakukan pengungsian akibat rendaman banjir ini masih harus bertahan. Bahkan beberapa warga mengaku sudah lebih dari 10 hari berada di pengungsian. Pasalnya, rumah-rumah yang berada di lokasi ini tidak sama datar, sehingga ada juga yang paling dalam berada pada kisaran sekitar 80 cm hingga 60 cm, sehingga mereka bertahan lebih lama di lokasi-lokasi pengungsian tersebut. Sementara itu terkait kebutuhan dan logistik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para korban banjir ini masih mengandalkan bantuan dan suplai bahan makanan dari Dinas Sosial serta BPBD yang memberikan bahan makanan, kemudian mereka secara swadaya memasak dan membagikannya kepada seluruh korban banjir yang tercatat sampai hari ini masih ada 80 jiwa yang terdampak akibat banjir yang merendam sejak sepekan lalu oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan beberapa kebutuhan lainnya yang saat ini mendesak adalah kebutuhan air bersih, mengingat air yang merendam rumah-rumah warga ini sudah berubah warna, kemudian juga mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga untuk keperluan MCK mereka membutuhkan air bersih. Dan ini juga untuk menjamin kesehatan para korban banjir yang sudah lama bertahan di sejumlah pengungsian. Untuk itu, kebutuhan-kebutuhan seperti air bersih, alat-alat kebersihan seperti sabun dan sebagainya juga sangat dibutuhkan oleh warga korban banjir. Mercy dan juga saudara, banjir yang merendam Desa Karangligar ini terjadi hampir setiap tahun dan dalam setahun bisa 3 hingga 4 kali banjir. Oleh karena itu, warga juga mempunyai harapan besar terkait solusi konkret yang akan diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terkait kondisi ini. Pasalnya, banjir yang terjadi di ini adalah banjir akibat dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan penanganan dari kedua sungai besar tersebut ada di Balai Besar Wilayah Sungai. Dalam arti ini adalah wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga upaya-upaya ini harus ada sinergi komunikasi antara Pemda, kemudian Provinsi dan pemerintah pusat, agar kemudian lokasi-lokasi penyebab banjir ini bisa segera ditangani. Salah satunya adalah normalisasi sungai-sungai menjadi pembuang dan masuknya air ke wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini. Mercy. Pekan terendam banjir, rumah warga mulai rusak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Zikri Maulana yang memantau banjir di wilayah Aceh Utara. Terima kasih kawan-kawan. Informasi usai jeda, saudara, penanganan dugaan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas IWS ditangani serius oleh tim pendamping. Keberanian korban juga membuka kesadaran bila ada korban lain.
Ada pula informasi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni, diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Umi Wahyuni disebut melanggar kode etik dan mendapat sanksi peringatan keras. Sesaat lagi, Kompas Siang akan kembali dengan informasi ini.